Berarti ini tentang bukan pembelajaran ya? Iya, di luar kelas. Iya, budaya. Iya, budaya. Intinya. Kalau dulu kan kita mau masuk kan alhamdulillah buatnya kan udah bilang. Sama bisa datang itu ya. Iya. Di depan, sambut. Iya, itu lah. Pertama itu salah satu Boleh juga itu dibuka lagi gitu ya. Ke sekolah. Maksudnya untuk agar anak itu bisa ngerem dirinya ya kan. Setidaknya dia menghormati guru. kalau kita kan bukan dari depan, atau kita dulu kita dulu. Ini kan nanti terlambat itu mungkin dia mulai. Akan menjadi motivasi ya. Yang malu lah gitu ya. Tapi masih banyak lagi sebenarnya yang diterapkan. Seperti yang kemarin saya bilang itu pelajaran belajar juga. Memang profil pelajar Pancasila itu 6 dimensi itu. Tapi untuk mencapai 6 dimensi itu sebenarnya biar anak juga punya jiwa nasionalisme, menghormati pendiri negara ini, ya kan? Itu dibacakan Pancasila di dalam kelas di setiap awal pembelajaran. Kemudian dia membacakan proklamasi, terus Sumpah Pemuda. Dan itu teks itu harus ada di setiap kelas. Itu jadi budaya juga, itu budaya sekolah. Jadi selain baris tadi, dia motivasi agar tidak terlambat, disiplin, kemudian dia semangat ya. Artinya nanti kalau itu sudah baris belum gitu ya, itu juga dan lihat dulu kan bisa melihat juga ketertiban jadi nggak keluar lagi yang OSIS gitu ya. Nah itu bisa, itu bagus ya. Kemudian di dalam kelas walaupun tidak seluruhnya setiap hari, satu hari ini mungkin Pancasilanya, besok mungkin proklamasinya, besok lagi mungkin Sumpah Pemuda, tapi lama-lama ada yang di satu hari baca semuanya. Ya buat jadwal, buat program, bentuknya program. Di dalam program itu ada jadwal. Program itu urutannya bisa latar belakang mengapa ini diangkat. Untuk membuat anak disiplin, tertib, kemudian dia cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, nasionalisme, maka dibuatlah kegiatan yang bisa membudayakan dia untuk menumbuhkan dan membudayakan dia untuk menjadi anak yang disiplin. Ini apa pilihannya? Ini itu targetnya kan? Nah, kapan dilakukan? Setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kan gitu tujuannya kan? Tujuannya untuk apa itu tadi sudah disebut tadi. Kita latar belakang apa saja, kemudian tujuan.
ujian dengan tenang. Ini mata apa sekarang? IPS atau pengawasannya? Oke, ini silakan kamu isi dulu supaya nanti bisa kamu kasih sama Bu Herlina ya. Tuliskan nama, alasannya ya nak ya. Nanti situ dia bisa nanti dia tanda tangani dan kamu serahkan kepada pengawas kamu di ruangan. Kesediaan kepada Pak Raden agar mendoakan kegiatan ini agar dapat berlangsung dengan baik. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan. Bisa kita samaratakan. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali kepada kita semua, kita harus memandang anak secara positif. Tidak ada anak yang nakal. Semua anak berpotensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka. Nah inilah, jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari budaya positif. Semua sudah di orang Bu Parenge udah komplit ya. Kayaknya gak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Oke, terima kasih kepada Bu Parenge untuk berbagi atau sosialisasi dari kegiatan saya di CGP, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Benar sekali Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Bu Parenge, di dalam kegiatan CGP ini begitu banyak manfaat yang saya rasakan. Saya mengikuti kegiatan ini juga karena termotivasi dari rekan-rekan kita sebelumnya, yaitu ada Bu Parenge dan Bapak Hendri. Karena ketika mereka mengikuti kegiatan CGP, begitu banyak perubahan-perubahan positif yang dapat kita rasakan dan kita lihat sendiri bagaimana mereka melakukan perubahan-perubahan di dalam kelas ya, seperti Bu Parenge bilang tadi, ada budaya positif dalam bentuk pembentukan kesepakatan kelas ya. Saya lihat kemarin Bu Parenge sudah sosialisasi kepada kelas 7 dan hampir semua kelas 7 sudah ada ya kesepakatan di kelas masing-masing, dan di semester berikutnya juga di kelas 8 dan 9 kita juga sudah melakukan hal yang sama. Kita sangat mengapresiasi hal-hal baru yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh rekan-rekan kita, yaitu Bu Parenge dan Pak Hendri. Mudah-mudahan ketika mereka sudah menyelesaikan kegiatan di CGP tidak berakhir ya. Mereka sekarang kan sudah berburu penggerak, artinya teruslah bergerak dan menggerakkan orang lain. Tidak berhenti ketika sudah selesai, Bu Parenge ya. Oke. Oke. Dan saya juga ini memotivasi juga rekan-rekan saya. Kita doakan juga Pak Nixon. Pak Nixon kan sekarang di angkatan ke-8. Mudah-mudahan beliau juga mendapat kesempatan yang sama dengan kami, bisa belajar bersama, karena kan Bapak Ibu belajar itu kan bukan hanya sekarang ya, kita pembelajaran itu kan sepanjang hayat ya. Selagi Tuhan masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan kepada kita, kita harus terus belajar dan belajar. Tidak ada kata-kata usia, tidak ada kata-kata tidak mampu. Artinya belajar itu mungkin bukan hanya dalam ilmu seperti ini, tapi dalam hal-hal lain, keterampilan, sikap dan sebagainya. Jadi dalam pembelajaran itu adalah sepanjang hayat, tidak ada alasan untuk tidak belajar oleh karena faktor-faktor yang mungkin menurut kita itu benar. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi mengenai budaya positif di sekolah. Itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita bisa mengajak orang untuk berubah kalau kita sudah menunjukkan diri kita terlebih dahulu. Ada itu anak saya kelas 94 Simonia, dia dalam 3 hari berturut-turut itu dia tidak membawa bag, ya, tidak membawa bag. Di sini
saya bertanya-tanya kenapa anak ini di hari yang berturut-turut bisa tidak membawa beg, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya coba akan menjelaskan ada kebutuhan dasar daripada manusia. Yang pertama di sini ada kebutuhan survival. Ini adalah kebutuhan fisiologis yang utama kepada anak kita. Artinya ketika anak seperti tadi kasus anak tadi dia tidak membawa beg, ya. Mungkin di sini ketika kita memproses dia, kita harus menanyakan dulu. Kita harus menanyakan, menelah kebutuhan mana yang belum terpenuhi kepada anak tersebut. Artinya kita perlu melakukan suatu tindakan, menanyakan dulu mengapa dia melakukan itu tanpa harus marah-marah, tanpa harus langsung memvonis dia. Artinya kita tanyakan dulu alasannya dan mengapa, dan kita menanyakan dulu kesalahan apa yang sudah dilakukannya, sehingga ketika anak menyadari kesalahan yang dilakukannya, dari dalam dirinya muncul kesadaran sendiri untuk memperbaiki tingkah lakunya yang salah tadi. Setelah saya tanya, saya gali, ternyata masalah-masalah tersebut banyak karena berasal dari keluarga. Mereka merasa tidak terpenuhi kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian, walaupun sebenarnya itu belum tentu benar, ya Bapak Ibu. Mungkin orang tua tidak memberikan perhatian penuh sesuai dengan harapan si anak karena ada alasan-alasan tertentu. Demikian juga dengan kita, dia berkata bosan gitu, bosan caranya gitu aja gitu. Jadi itu. Jadi saya merefleksikan diri saya, kamu kenapa bosan? Apa yang kurang, apa yang salah dengan pengajarannya? Ya Mem, saya maunya kita gini sekali-sekali ada permainan, ada ini, ada ya. Jadi si Atu punya metode pengajaran yang berbeda-beda. Jadi tidak dengan metode-metode yang sama saja. Ada perubahan kepada kita. Jadi situ saya mulai belajar, ya juga ya. Nah, jadi berarti saya harus kreatif, harus menjadi kreatif, bisa mencarikan metode-metode pembelajaran yang bisa juga mengundang kreativitas anak. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru di sini ada 5 posisi kontrol kita. Di sini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada monitor, dan ada manajer. Ke anak yang melakukan kesalahan kita langsung menghukum, tanpa dulu kita melakukan restitusi, tanpa dulu kita menanyakan mengapa si anak tersebut melakukan kesalahan, apa melakukannya dan alasannya, sehingga si anak tadi kita juga memvalidasinya di mana kesalahan anak tadi, dan dia mengetahui apa yang melakukannya itu. Apakah dia mandiri, apakah disiplin, bertanggung jawab, saling menyayangi, itu semua nilai-nilai kebajikan itu ada dalam diri si anak. Tapi ya mungkin mereka tidak melakukannya, tidak menerapkannya karena tadi itu tidak terpenuhinya mungkin kebutuhan dasar mereka, ya. Tulisnya mungkin positifnya, dan ketika kita posisi kita sebagai teman, kita mungkin bisa merasa dekat dengan anak ada hubungan yang baik, kita bisa mendapatkan posisi kita depend on situation, ya. Nah, jadi dari kelima posisi ini yang paling tepat Bapak Ibu kita adalah di posisi manajer, ya. Jadi diharapkan kepada kita semua dari 5 posisi ini kita bisa sebagai manajer Bapak Ibu, ya, bisa kita memantau, yang bisa kita mempersiapkan anak bagaimana ketika anak menghadapi suatu permasalahan, kita bisa mengontrol mereka, kita bisa mencarikan solusi bagi mereka, mempersiapkan si anak, memfasilitasi si anak bisa menjadi seorang manajer juga yang mandiri, yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya dan melakukan perubahan, ada perbaikan dari tingkah laku yang salah yang dilakukannya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini saya nanti dalam aksi nyata saya adalah yang pertama adalah menyambut siswa di depan gerbang sekolah, menyambut mereka, menyalaminya. Jadi kita di situ secara tidak langsung juga memeriksa mungkin kelengkapan, kerapian mereka, dan juga kita mengetahui mungkin di situ mengetahui awal
di mana anak-anak kita mungkin yang wajahnya kurang semangat, kita berikan boleh semangat kan gitu. Jadi ini hal yang sangat baik, hal yang sangat positif Bapak Ibu ya. Karena saya lihat sekarang ini kita disiplin kita sangat menurun. Saya lihat sangat menurun. Saya nggak tahu kesalahannya di mana ya. Apakah di waktu masuk mengajar di kelas, dalam pembelajaran juga ya begitu menurun. Tapi saya yakin dan percaya ketika hal ini sudah saya sosialisasikan kepada kita semua, saya mengharapkan ada semangat yang baru, ada motivasi yang baru lagi kepada kita untuk menggalakkan kembali apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Dan yang kedua itu adalah ini berbaris, budaya berbaris depan kelas. Mungkin terinspirasi, termotivasi dari tamu undangan kita yang kemarin datang dari Singkawang ya. Ternyata Bapak itu ketika berkeliling di sekolah kita masuk ke kelas-kelas ya, Bapak itu beliau mengatakan bahwa di sekolah mereka itu ada pembacaan teks Pancasila, Sumpah Pemuda, bahkan proklamasi ya. Sebelum pembelajaran di sekolah beliau itu diterapkan hal ini. Jadi saya juga terinspirasi, termotivasi dengan hal demikian. Anak-anak kita memang merasa kita adalah bangsa Indonesia ini menghargai para pendiri bangsa kita ini. Mereka semakin mencintai negara kita ini ya, mencintai keberagaman, perbedaan di antara kita ya, dengan memaknai tadi nilai-nilai dari Sumpah Pemuda tadi. Bila penyampaian saya mungkin kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, memang saya kurang konsentrasi ya, karena begitu banyak kegiatan dan tekanan. Jadi ya apa yang dapat saya tangkap itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti saya bisa belajar lebih lagi sehingga saya bisa menerapkannya lebih baik lagi dengan persepsi atau informasi yang benar-benar. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau memberikan saran. Silakan. Apa yang sudah tertanam selama ini memang sudah banyak hal-hal itu yang kita lakukan, tapi mungkin lupa saja ya. Jadi untuk ini semoga dengan penyampaian ini kita semakin termotivasi lagi. Apa yang sudah pernah kita lakukan lanjutkan. Sama ini kebangsaan kita itu udah jarang yang dihafal. Nah itu aja ya. Itu aja sedikit saran saya. Terima kasih. Yang seyogyanya pada saat anak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu guru juga ada di situ. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sadar bahwa kelemahan ini bukan hanya pada anak, tapi juga pada tenaga pendidik. Artinya, kalau tak ada guru, anak tidak nyanyi. Saya dah keliling mengoreksi di setiap kelas, tapi kalau itu kami lakukan setiap hari, tidak akan mampu kami menggerakkan itu. Jadi samalah, kita mulai dari diri. Nanti kalau memang pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di tiap kelas di hari Selasa dan Rabu itu guru sudah ada. Terima kasih kesempatan yang diberikan, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Sendi tentang ada hubungannya juga dengan kesiswaan ini. Sebenarnya kalau untuk lagu wajib ya, kita kan sudah nyanyikan sebenarnya setiap hari Senin, tetapi nggak berasa karena memang mungkin barangkali kita perlu memulai dari diri kita sendiri. Mohon Bapak Ibu semuanya, kalau hanya istilahnya kesiswaan aja yang bergerak memang sangat susah, termasuk untuk merapikan barisan. Itu mohon kiranya juga dibantu, apalagi ketika mendisiplinkan. Untuk menciptakan budaya positif itu memang dimulai dari diri kita dulu. Dan itu juga ketika kita sudah memulainya, ketika orang melihat perubahan dalam diri kita, mudah-mudahan orang yang melihat kita terinspirasi juga, termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama. Untuk melakukan budaya positif ini tidak bisa sendiri Bapak Ibu, tapi dengan mudah-mudahan kita memulai berinfek, berdampak bagi orang lain. Dan kita perlu juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat semuanya, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita programkan boleh berhasil dan terlaksana sesuai dengan harapan kita. Mungkin demikian Bapak Ibu, mari sama-sama kita melakukan budaya positif ini dimulai dari diri kita dulu. Budaya positif, oke.